Istri Masa Depan episode 9. Sorenya, meski sibuk membantu Sherly menyiapkan makan malam, tapi Tiara masih sesekali bermain dengan Dirli yang tak berhenti menggodanya. Ya, bocah cilik itu memang sesekali bertindak usil terhadap Tiara, hingga dapur Sherly sore itu ramai karena Dirli dan Tiara yang sesekali bercanda gurau. Makan malam di sini saja nanti. Suara David membuat semua yang berada di sana menatap ke arah lelaki yang baru saja masuk ke area dapur tersebut. Rupanya David baru saja pulang dari restoran miliknya. Ya, David memang memilih merintis usahanya sendiri di bidang kuliner ketimbang harus meneruskan usaha orang tuanya. Sudah datang? Tanya Sherly sambil mendekat dan memberikan cinta pada David. Ya, kalian lagi buat apa? Makan malam sama cemilan. Masak yang banyak sekalian, biar Tiara makan di sini malam ini. Evan tadi juga telepon, katanya dia mau numpang makan. Tubuh Tiara kaku seketika saat mendengar nama Evan disebutkan. Untung saja saat ini dirinya sedang membelakangi David dan Sherly. Jadi kedua orang itu tidak melihat betapa pucatnya wajah Tiara ketika David menyebut nama Evan tadi. Oh, baguslah. Tolong jagain Cinta dan Dirli dulu ya. Duh, dia gangguin Tiara terus dari tadi. Oke. Dirli, ayo ikut papa. Dan bocah cilik itu segera ikut ayahnya menuju ke arah ruang tengah. Jadi, kita tambah masak apa lagi? Duh, saya nggak tahu Evan sukanya masakan apa. Sherly menggerutu tanpa melihat ekspresi Tiara yang masih kaku. Kamu mau makan malam di sini rame-rame kan? Tanya Sherly lagi ke arah Tiara. Tiara tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak mungkin menolak, karena Evan saja datang ke rumah ini. Masa iya dia harus pulang duluan ke rumah Evan? Sedangkan jika ia menerima tawaran Sherly, tandanya ia akan satu meja makan dengan Evan, Sherly, dan juga David. Dan Tiara takut jika dirinya tidak bisa mengendalikan diri. Gimana? Mau kan? Ayolah. Sherly memohon dan akhirnya Tiara hanya bisa menganggukkan kepalanya. Astaga, semoga saja Evan tidak mempengaruhinya. Semoga saja lelaki itu tidak membuatnya merah padam dengan jantung yang nyaris melompat dari tempatnya. Makan malam akhirnya tiba juga. Sejak tadi, Tiara hanya bisa diam sembari menundukkan kepalanya, menatap meja makan tanpa banyak kata. Karena dari sudut matanya, ia sudah mendapati Evan yang tengah duduk santai dengan David. Entah keduanya sedang membahas apa. Tiara takut jika Evan akan membahas hubungan mereka dengan David. Jika hal itu terjadi, maka Tiara memilih berhenti dari pekerjaannya di rumah Sherly dan David karena tentunya pasti sangat memalukan saat dirinya dinilai sebagai perempuan murahan yang menjual tubuhnya hanya untuk hutang. Tak terasa, semua makanan sudah tertata rapi di atas meja makan. Sherly sudah memanggil David dan juga Evan. Keduanya segera menuju ke arah meja makan. David duduk di kursi paling ujung, sedangkan Evan duduk di sebelah kiri David. Sherly seperti biasa, duduk di sebelah kanan David. Cinta sudah tidur, jadi Sherly bisa mengurus Dirli yang ia minta duduk di sebelahnya. Tiara, duduk saja di sebelah Evan.
Sherly yang meminta. Tapi Bu, saya mau nyuapin Dirli. Gak apa-apa, Dirli sama saya saja. Kan cinta sudah bobo. Udah sana, duduk dan makanlah yang banyak. Dan akhirnya mau tidak mau Tiara menuju ke sebelah Evan. Ahem. Evan berdehem menetralkan suaranya agar tidak serak. Sepertinya saya menakutkan sampai-sampai kamu gak berani duduk di sebelah saya. Evan menyindir Tiara. Sherly tertawa lebar dengan sindiran tersebut. Padahal ia tidak mengerti apa maksud Evan menyindir Tiara seperti itu. Kamu karena terlalu kaku, Van. Makanya dia takut gitu. Lalu, gimana biar aku gak terlihat kaku? Tanya Evan pada Sherly. Ajak ngobrol mungkin, biar lebih kenal. Ketiganya tenggelam dalam percakapan. Sedangkan Tiara seakan sibuk mengendalikan dirinya sendiri. Sungguh, perutnya terasa bergejolak karena godaan demi godaan yang dilontarkan Sherly dan juga Evan padanya. Keempatnya makan dalam suasana hangat. David sesekali bercerita tentang seorang pelanggan di restorannya hari ini, sedangkan Evan bercerita tentang perkembangan kantor cabang keluarganya yang sedang ia pimpin. Terus, Van, kapan lo bawa cewek kemari? Evan tidak bisa menjawab. Ia hanya tersenyum karena pertanyaan yang dilontarkan David tersebut. Dengan spontan, kakinya merayap ke arah kaki Tiara, menggoda betis Tiara dengan jemari kakinya. Tiara membatu seketika. Rasa geli, rasa terbakar tumbuh begitu saja di dalam dirinya ketika kulit Evan bersentuhan dengan kulitnya. Sedangkan Evan bersikap biasa-biasa saja, seperti tak terjadi apapun di bawah meja makan. Nantilah, gue lagi pengen sendiri dulu. Yakin loh masih senang sendiri? Tanya David sekali lagi. Bukannya menjawab pertanyaan David, Evan malah asyik mencubit betis Tiara dengan jari jemari kakinya hingga Tiara tersedak seketika. Minum dulu. Dengan perhatian, Sherly memberi Tiara minum saat melihat Tiara terbatuk-batuk. Sedangkan Evan berbisik pelan pada Tiara. Kayaknya kamu sering sekali tersedak saat makan. Bisikan itu tentu hanya bisa didengar oleh Tiara, hingga membuat Tiara kembali memerah saat mengingat sarapan bersamanya tadi pagi dengan Evan. Kamu lagi sakit? Wajahmu merah-merah gitu? David berkomentar ketika melihat wajah Tiara yang merah padam. Ya, sejak tadi pagi dia memang gitu. Mungkin gak enak badan atau kenapa? Sherly menambahi. Ia memang melihat ada yang aneh dengan Tiara. Meski wanita itu sesekali tersenyum sendiri, tapi wajahnya juga tak berhenti merah padam. Sherly hanya takut jika ternyata Tiara demam atau yang lainnya. Tidak, Bu. Saya baik-baik saja. Tiara menjawab cepat. Ya sudah, kita lanjutin makannya. Akhirnya, makan malam kembali berlanjut, dan kejahilan dari jemari Evan pada betis Tiara pun berlanjut. Akhirnya, Tiara memohon diri setelah makan malam bersama yang ia lalui dengan begitu sulit karena godaan yang diberikan Evan dengan sengaja untuknya. David menawarkan diri untuk mengantar Tiara, tapi Tiara menolaknya karena dia tidak mau diantar pulang, lalu kembali berjalan kaki ke rumah Evan. Dan ternyata, dengan penuh percaya diri, Evan malah menawarkan diri untuk mengantar Tiara.
Apa maksudnya coba? Akhirnya, Tiara mengangguk saja. Ia tidak tahu apa yang direncanakan Evan, dan entah kenapa ia percaya saja saat Evan yang meminta untuk mengantarnya. Kembali merasakan kegugupan ketika ia masuk ke dalam mobil Evan yang berada di halaman rumah lelaki tersebut. Evan sendiri kini sudah duduk di sebelahnya dan menyalakan mesin mobilnya. "Kamu lucu sekali," ucap Evan sambil tersenyum sendiri. Saya tidak nyaman saat Pak Evan mengganggu saya di rumah Bu Sherly tadi. Evan tertawa lebar. "Kenapa? Saya hanya sedikit main-main supaya kamu lebih rileks. Kamu terlihat sangat kaku." Tapi itu membuat saya tidak nyaman. Bagaimana kalau Bu Sherly curiga? Sikap kamu yang kaku malah membuat mereka curiga. Santai saja, mereka tidak akan tahu hubungan kita. Pak Evan yakin. Evan menatap Tiara seketika. "Kenapa? Kamu malu berhubungan badan dengan saya?" Astaga, dari mana datangnya lelaki ini? Bagaimana mungkin dengan terang-terangan Evan menyebut hubungan badan tanpa canggung sedikit pun? Saya tidak malu karena itu Pak Evan. Saya malu karena saya sudah menjual diri saya untuk sebuah materi. Saya malu dengan diri saya sendiri, dan saya akan lebih malu lagi jika ada orang yang tahu tentang semua ini. Kamu bisa tenang, karena saya tidak akan bercerita dengan siapapun tentang hubungan kita. Semuanya akan aman, tersembunyi dengan rapi, tanpa akan ada yang mengetahuinya. Tiara menunduk. Ia hanya bisa mengangguk, menanggapi pernyataan Evan. Lalu, mobil Evan mulai berjalan. Tiara tidak mengerti Evan akan membawanya kemana. Kita akan kemana?" "Memasang kontrasepsi untuk kamu. Saya tidak mungkin selalu menggunakan kondom. Ingat, itu adalah pemborosan, dan saya juga tidak nyaman menggunakannya." Tiara menegakkan tubuhnya seketika. Akan sejauh itukah hubungan mereka, sampai-sampai ia harus memasang alat kontrasepsi? "Kenapa? Kamu tidak suka?" tanya Evan saat melihat gerak-gerik tubuh Tiara. Tidak. Saya hanya tidak menyangka kalau akan sejauh ini." Evan tertawa lebar pada Tiara. "Kamu pikir akan seperti apa? Hanya cukup semalam dan semuanya selesai. Yang benar saja. Bahkan, seharian ini, membayangkan tubuhmu saja, saya sudah tergoda. Ya, godaan yang mematikan." Kalimat terakhir diucapkan Evan sambil menatap Tiara dengan sedikit mengerlingkan matanya. Astaga, apa itu? Apa lelaki ini sedang menggodanya? Seharian ini tubuh saya juga jadi panas saat mengingat apa yang sudah Pak Evan lakukan sama saya. Itu tandanya kita serasi. Evan menjawab cepat. "Baiklah, kita akan selesaikan ini, lalu membahas masalah kamu. Setelah itu, kita bisa menyantap hidangan penutupnya." "Hidangan penutup? Seperti apa?" Tiara tak berhenti bertanya-tanya dalam hati. Akankah mereka melakukannya lagi malam ini? Tiap malam? Sampai kapan? Bersambung. Nantikan episode 10-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan updatean selanjutnya. Bye-bye.